batin juga kan kalau lama-lama kelamaan gitu ya, kelamaan bete suntuk di rumah. Lagi diuji juga ini. Diuji ya pasti. Diuji kesabaran kita. Gitu. Sabar. Artinya banyak orang yang tidak bisa bertahan dengan kesabarannya. Jadi melihat pandemi kan ya, sekarang kan kalau bicara pandemi kan kita merujuk kepada ahli kesehatan seharusnya kan gitu. Ketika dokter, ahli-ahli kesehatan memberikan anjuran kepada kita untuk tidak keluar rumah dan lain sebagainya, aktivitas itu harus sesuai dengan protokoler dan sebagainya, ya kita salah satunya dituntut untuk ya sabar gitu. Sabar untuk ngapain ya? Sabar untuk menjalani kehidupan yang kita alami sekarang ini ya, di tengah pandemi. Yang bisa jadi di masa-masa yang lalu sebelumnya kita belum pernah ngalamin kayak gini kan gitu. Jadi tuntut sabar. Ya nanti kita bicara ke merujuk kepada surah Al-Baqarah itu ayat 45 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bis-sabri was-shalah itu. Jadi ini bagian dari pengakuan daripada kelemahan kita. Jadi senantiasa kita itu meminta pertolongan kepada Allah ya. Ya emang sandaran kita ya Allah ya. Walaupun kita punya usaha gitu ya, punya tenaga, punya kemampuan dan sebagainya, ya hakikatnya kan Allah. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah, itu meminta pertolonganlah kepada Allah itu dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Ya itu. Ya berarti kalau tibang sholat dia nggak sabar bagaimana? Nggak bisa juga kan gitu. Ya sabar aja, nggak sholat, ya nggak bisa juga mau dua-duanya. Ya kudu sabar dan sholat. Itu jadi kalau bahasa kita direndengin tuh. Ya antara sabar dan sholat. Jadi diatofkan ya antara kata-kata sabar dengan sholat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi ketika kita meminta pertolongan kepada Allah itu mesti dengan apa? Dengan sabar dan sholat juga. Itu kan disebut wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya berat itu. Apa? Sabar itu berat. Sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang apa? Yang khusyuk, yang senantiasa ya betul-betul menghadirkan dirinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat ya dulu, ya ini mungkin sering kita dengar cerita tentang Ashabul Kahfi ya. Ya. Ashabul Kahfi yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ya diceritain juga itu. Bagaimana tetap ya Ashabul Kahfi kan dalam riwayat tetap ngapain? Memegang teguh ketaatannya kepada Allah gitu. Di ketika itu dalam ada seorang raja namanya Raja Dicyanus namanya kan. Jadi yang memimpin ketika Ashabul Kahfi itu hidup. Dikala itu ada seorang penguasa raja namanya Raja Dicyanus, yaitu dia sudah mewajibkan keseluruhan rakyatnya untuk menyembah berhala ketika itu. Tetapi Ashabul Kahfi yang berapa orang? Ada 7 orang itu. 7 orang itu tetap ngapain? Tetap dia bersabar dalam ketaatannya kan gitu. Bersabar dalam rangka menahan tekanan dari Dicyanus ketika itu. Kan dalam riwayat Ashabul Kahfi yang 7 orang ini diapain? Dilucutin hartanya, pakaiannya kan gitu. Sehingga larilah dia ke gua kan gitu. Ketika itu Raja Dicyanus lagi keluar kota juga tuh, keluar negeri itu untuk mengajak orang-orang menyembah kepada berhala gitu. Jadi di dalam gua Ashabul Kahfi tetap ngapain? Tetap ibadah kepada Allah. Yang dalam riwayat ada kitmir ya, anjing atau ekor anjing yang mengikut kepada Ashabul Kahfi. Jadi dalam riwayat ketika Ashabul Kahfi yang 7 orang ini mau masuk ke dalam goa, di tengah perjalanan ketemu
pengembala itu bawa anjing, tapi anjingnya itu mau ngikutnya kepada Ashabul Kahfi. Karena apanya? Ashabul Kahfi hatinya bersih, ketaatannya kepada Allah. Itu juga menjadi gambaran bahwasanya ya makhluk Allah yang lain gitu ya, selain daripada manusia, dia akan apa? Senantiasa dekat, merasakan gitu. Apa namanya? Keteduhan, ya, ketenangan di dekat orang-orang yang apa? Beriman kepada Allah ketika itu. Di dalam riwayat 309 tahun. Itu 309 tahun. Di dalam gua itu. Di dalam gua itu. Di dalam gua dia tetap ngapain? Ibadah. Sabar. Ya, itu luar biasa. Kalau kita sekarang jangan kemana-mana kan itu, tetap di rumah gitu kan, pakai masker. Orang kita udah banyak yang apa? Kagak sabar udah. Iya. Aduh pakai masker, nggak sabar nih, buka maskernya kan gitu. Diem di rumah, ya diem di rumah. Ketika keluar, boleh kan keluar, tapi apa? Ya, Pakai masker. Dia nggak bisa nahan, nggak sabar, wah dibuka kan gitu. Dibilang, udah nggak ada ini corona gitu. Ya kan kalau kita merujuk kepada ahli kesehatan, ini masih ada. Tergantung sekarang siapa yang bisa bertahan itu tergantung apanya? Tergantung imunnya, tergantung dianya. Dia bisa menjaga atau kuat atau tidak kan gitu. Pola hidupnya bagaimana, interaksinya kepada orang seperti apa. Ya kan kalau ngikutin protokoler kita pengen apa? Aduh capek lah begitu. Nah itu berarti apa? Ya nggak sabar kita. Ya mudah-mudahan dengan kesabaran kita ini, kalau kita lihat tadi surah Al-Baqarah ayat 45 ya, nggak ada lagi yang nolongin kita ini. Dari pandemi ini nggak ada yang nolongin kita. Kalau ahli kesehatan atau ahli-ahli yang bikin apa vaksin apa dan sebagainya itu, ya itu makan hanya apa wasilahnya aja, sababnya aja. Hakikatnya Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Kita sekarang kira-kira ya kita introspeksi diri kita, sejauh mana keyakinan kita terhadap Allah dalam meyakini bahwasanya pertolongan Allah itu pasti datang kepada kita. Nah sekarang kalau kita ya memang kita percayakan kepada dokter atau ahli pandemi atau ahli-ahli orang yang bikin vaksin untuk menemukan vaksin anti corona ini itu seperti apa. Kalau kita yakini itu kepada itu, ya boleh juga. Itu tapi didasari atas keyakinan kita kepada Allah. Nah sekarang bagaimana Allah akan menurunkan pertolongan kepada kita, sedangkan kita tidak apa? Ya kagak sabar, anu gitu. Ketaatan kita kepada Allah dengan sholat kita bagaimana? Ya itu Ashabul Kahfi dipelihara oleh Allah, bahkan dikenang, disebut dalam Al-Quran. Karena apa? Karena keteguhan, ya keimanan dan kesabarannya yang luar biasa mempertahankan keimanannya. Walaupun dalam tekanan seperti apapun, tetap ya ibadah jalan terus, kan gitu. Tetap bersabar, ikhtiar tetap jalan terus. Karena ketika di dalam gua kan dia tetap ikhtiar, ngapain? Ada satu orang yang diutus dari Ashabul Kahfi itu untuk setiap hari belanja kan di pasar, kan gitu, untuk makan dan sebagainya, kan gitu. Sehingga pada suatu ketika apa? Allah memang tidurkan mereka, kan gitu. Kurang lebih selama 309 tahun. Buktinya apa ya? Ketika dia belanja lagi dengan uang peraknya itu di pasar, lah pas ditanya ini, ibarat kata kita mah, lu duit dari mana ini? Nyimpen di mana nih? Harta karun model begini. Ini kan ratusan tahun yang lalu, kan begitu. Ya dulu. Iya. Makanya dia ditangkap sama raja itu. Bukan ditangkap, artinya dibawa. Mau ditanya-tanya, ini harta karun dari mana kamu ini? Nemu apa, punya uang perak zaman apa namanya? Dikianus. Udah ratusan tahun yang lalu. Nggak tahu dia cerita. Katanya nggak percaya kan? Nggak percaya. Akhirnya diajak tuh utusan dari kerajaan ke goa, kan gitu. Dan ternyata benar buktinya itu atas kekuasaan Allah. Lagi-lagi itu kekuasaan Allah. Sehingga dia bisa bertahan, gitu ya. Dia bisa bertahan itu, bertahan dari tekanan, bertahan dengan keterbatasan. Ada yang terbatas itu. Bisa tetap ibadah, bisa sehat dan sebagainya, bertahan, bahkan bertahan sampai 300 tahun lebih. Itu atasnya apa? Kuasa Allah. Apalagi kita ini ya sekarang. Itu harusnya keyakinan kita,
kesabaran kita dalam menahan diri gitu untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, bersabar dan sholat, ini bagian yang sangat luar biasa. Saya rasa kalau ini kita jadikan patokan gitu ya, ya mudah-mudahan ini semuanya cepat berlalu. Ini corona kan gitu. Ini kan ya lagi-lagi kita kalau bahas apa pasti ketemunya corona lagi, corona. Ya kita ahli kesehatan ya bukan, kan gitu. Ahli ilmu sosial juga bukan juga, kan gitu. Ahli agama ya juga bukan juga. Ya kita mengikutin aja, ikutin para ulama, anjurannya seperti apa, ikutin ahli kesehatan seperti kita ikutin. Mudah-mudahan ini bagian daripada yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah tadi, ketaatan kita kepada Allah, pertolongan yang kita minta kepada Allah itu dengan sabar dan sholat kita. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu. Dalam kondisi seperti ini pun kita semuanya dalam keadaan sehat. Ya Allah pelihara kita, ya rezeki kita, keluarga kita, semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ngopi dah. Jadi kayak orang bener ngomong. Bang Mail mana kopinya itu? Ada. Bang Mail seduh itu.